Normalnya ketika kita menghadapi Pokemon Legendary, kita akan menghadapkannya dengan Pokemon yang juga jauh lebih kuat dalam tim kita, atau bahkan menghadapkannya dengan sesama Legendary gitu kan. Tapi sebenarnya nggak harus demikian ya. Di Pokemon, statistik gede nggak selalu menang juga. Kadang Pokemon yang kamu anggap sampah justru bisa punya jurus yang bikin Legendary auto surrender juga sebenarnya. Hari ini aku bakalan bahas atau bongkar 10 Pokemon biasa yang secara mekanik game bisa ngeratain dewa Pokemon. Sebelum mulai, disclaimer dulu nih ya. Ngalahin atau ngeratain di sini maksudnya kayak di battle 1 versus 1 gitu ya, bukan soal lore atau cerita mereka gitu. Ini soal mekanik, ability dan jurus Pokemon tersebut. Karena Game Freak sendiri cukup jenius dan kadang ngasih Pokemon cupu punya skill dewa gitulah intinya. Jadi tunggu apa lagi? Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Ditto yaitu slime ungu. Statistiknya cuma 48 dan di semua statistik sama rata gitu ya. Ya cukup banget sebenarnya. Tapi dia punya satu move yang bikin Legendary nangis, yaitu Transform. Ya gini logikanya, pas battle mulai, Ditto otomatis copy semua stat, tipe, jurus, dan ability musuh. HP-nya doang yang tetap gitu ya. Terus ya kita kasih misalnya item Choice Scarf. Apa nggak GG gitu kan, speednya naik gitu ya kan. Aduh, Legendary yang kuat pun bisa di copy gitu. Ya siapa yang nggak nyerah gitu ngelawan Pokemon ini. Jadi ketika Legendary tersebut menghadapi Ditto, ya mereka menghadapi diri mereka sendiri. Shedinja ini bisa dikatakan adalah evolusi gagal dari Nincada ya. Dia punya HP 1, sekali kegepok sebenarnya langsung mati. Kedengarannya sampah banget ya. Tapi tunggu dulu, dia punya ability yang namanya Wonder Guard. Wonder Guard ini adalah ability di mana Shedinja cuma kena damage dari jurus yang super efektif ke tipe Bug Ghost tersebut. Dan tipe Bug Ghost sendiri cuma lemah sama Fire, Flying, Rock, Ghost, dan juga Dark. Cuma 5 tipe ya. Artinya ketika menghadapkannya dengan Pokemon-Pokemon yang di luar dari kelemahannya, itu nggak akan bisa ngasih damage sama sekali. Wobbuffet yaitu boneka biru yang mulutnya kayak ketawa gitu ya kan. Jurusnya cuma 4, yaitu Counter, Mirror Court, Safeguard, dan Destiny Bond. Nggak bisa nyerang, tapi dia raja balik modal gitulah intinya. Counter sendiri ya balikin damage ya. Mirror Court juga balikin damage spesial kali 2 gitulah. Nah Legendary kan demen banget nih spam jurus OP gitu kan. Nah Wobbuffet tinggal senyum doang. Ketika dia dihajar ya dia tinggal mementalkan kekuatan tersebut ya kan terhadap Legendary tersebut. Plus dia punya ability Shadow Tag. Musuh nggak bisa ganti Pokemon gitulah. Dan terjebak lawan cermin sampai mati gitu. Smeargle adalah Pokemon pelukis gitulah. Statistiknya semua 20. Cukup maksimal ya kan. Tapi dia punya jurus unik yaitu Sketch. Nah Sketch ini sendiri bisa nyalin jurus musuh 1 kali dan itu permanen ya, nggak ada batasan. Mau nyalin kekuatan Legendary apapun kayaknya bisa aja gitu kan. Smeargle sendiri ya nggak ngalahin Legendary sebenarnya, tapi dia yang bikin Legendary lumpuh gitu. Terus ya tim kita tinggal eksekusi gitulah pokoknya. Smeargle ini ya bisa dibilang bertarung dengan otak ya, bukan dengan ototnya sendiri. Karena dia cukup licik juga, tapi itu cara yang tepat untuk ngalahin Pokemon Legendary itu sendiri. Blissey adalah bola pink gemuk dan evolusi dari Chansey gitu ya. Dia punya attack 10 dan ini adalah attack yang sangat lemah ya, kayak dicubit doang gitu kan. Tapi special defense-nya itu 135 plus HP 255. Ini tembok banget ya, jadi tebel banget gitu. Legendary special attacker kayak Palkia, Kyogre, Lunala, Mewtwo mentok di Blissey gitulah. Karena mereka nggak bisa ngehancurin dari HP dan special defense-nya ini. Ya bisa aja tapi lama banget prosesnya guys. Legendary bakalan spam kekuatan yang banyak banget buat ngalahin Pokemon ini. Quagsire adalah Pokemon yang biasa aja, bahkan dari bentuknya aja kita mungkin langsung menganggapnya ya biasa aja gitu kan. Statistiknya juga biasa aja. Tapi dia punya ability yaitu Unware. Ini ability anti meta ya. Unware ini adalah ability yang membuat Quagsire mengabaikan semua stat boost musuh gitulah intinya. Masalah Legendary sekarang ya 80% dari mereka mainnya Shell Smash, Sword Dance, Coleman, ya bikin mereka jadi kuat gitulah intinya. Quagsire ini ya tinggal pakai recover gitu. Legendary capek boost ya Quagsire santai aja. Dia ini hard counter semua Pokemon yang main setup sweeper ya, termasuk Legendary.
Magikarp. Magikarp adalah ikan merah yang loncat-loncat, jurusnya yaitu splash, nggak ada damage sama sekali. Tapi coba kita lihat strategi yang bisa dipakai sekarang. Misal dia punya focus sash plus baton pass. Magikarp kena hit, nggak mati karena sash gitu ya. Terus baton passnya ke sweeper tim kita gitu. Strategi kedua, ability rattled, kena jurus tipe dark ghost atau bug, speednya naik jadi 1 tingkat gitu. Magikarp ini sendiri sering dipakai buat redirect damage ke dirinya sendiri ya, biar tim kita gitu aman lah intinya. Legendary mati bukan karena Magikarp kuat ya, tapi karena tim kita ya lebih kuat gara-gara dia gitulah intinya. Dedenne. Dedenne yaitu tikus listrik yang sangat menggemaskan, pikaklon yang diperkenalkan di generasi ke-6 gitulah ya kan. Statnya semua di bawah 80 dan terdengar cupu banget ya kan. Tapi dia punya 2 senjata andalan yaitu Nozzle dan juga Chick Pouch. Nozzle sendiri ya jurus tipe listrik dengan 20 damage gitu ya, tapi dia bikin paralyze sebanyak 100%. Dan Chick Pouch-nya ini makan berry terus heal 1/3 HP gitulah pokoknya. Strateginya ya Dedenne spam Nozzle sampai legendary ke paralyze gitulah intinya. Habis itu ya tinggal protect dan citrus berry gitulah. Dan legendary bakalan emosi sendiri ngelawan Pokemon kecil ini. Zoroark. Zoroark adalah rubah iblis tipe dark. Statnya lumayan ya, tapi bukan legendary Pokemon. Senjatanya yaitu ability illusion. Zoroark bisa nyamar jadi Pokemon terakhir di tim kita gitu intinya. Misalnya tim terakhir kita adalah Blissey gitu kan, Zoroark masuk dan bentuknya jadi Blissey gitu. Intinya ya Zoroark ini digunakan ketika di akhir gitu ya kan. Kita sebelumnya pakai Pokemon-Pokemon yang misalnya kuat banget untuk menghadang kekuatan-kekuatan dari legendary tersebut. Jadi ya Zoroark tinggal ngikutin Pokemon sebelumnya gitulah. Zubat. Zubat kelelawar gua yang semua player generasi pertama pasti benci banget sama Pokemon yang satu ini. Soalnya dia muncul terus dan lemah juga ya kan, ngeselinnya parah banget lah intinya. Sebenarnya dia punya statistik yang ampas banget, tapi dia punya combo paling curang yaitu Minlock dan juga Perishong. Minlock ini musuh nggak bisa kabur atau ganti Pokemon gitulah pokoknya. Dan Perishong sendiri 3 turn kemudian semua Pokemon di lapangan bakalan mati gitu intinya. Jadi ya Zubat nggak peduli misalnya lawan musuh yang legendary sekalipun, kalau misalnya dia nyanyi semua pasti mati gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa lebih kuat dari Pokemon tersebut ya ajak mati aja gitu kan. Dan itu strategi yang sering digunakan dalam pertempuran kompetitif gitulah intinya. Dan itulah Pokemon biasa yang bisa ngalahin legendary. Kesimpulannya di sini ada Pokemon, otak, otot, ability, jurus, dan statistik ya. Jadi sebenarnya ini nggak berlaku setiap waktu, tapi ya itulah yang aku maksud. Maksudnya kayak mereka biasa aja, tapi dengan cara yang tepat dari pelatih tersebut, Pokemon tersebut juga bisa ngalahin mereka. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.